Tiba-tiba kita berpikiran untuk membuat sebuah naskah yang lebih besar, naskah yang konvensional yang sudah jadi dalam bentuk yang lain. Kita masuk pertunjukan Caligula. Oh, setelah Kang ya, artinya setelah Bambang Giring nggak ada, dengan kita masuk dengan Caligula. Nah, Caligula ini kita mencoba orientasi dan gaya yang lebih berbeda. Kita menamainya sutradara konsersi atau sutradara bersama. Kenapa, Li? Kenapa kok gitu kan? Alasannya kenapa dan ya apa bentuknya? Kenapanya karena ketika itu kita menilai satu sama lain itu satu level kepandaian, satu level emosional, satu level spirit yang kita tidak bisa menafikan satu sama lain. Akhirnya kita bagi itu dalam artian begini. Misalnya ini kita bereksplorasi, bentuknya itu hampir menyerupai workshop. Jadi kita Bambang Semut ini hari ini kamu harus menjadi instruktur latihan, misalnya ini latihan. Bagaimanapun apapun yang diminta Bambang Semut hari ini kita harus lakukan. Kita latihan. Jadi kita mencoba membongkar pikiran-pikiran kita sendiri, membongkar ego kita sendiri, dan macam-macam kita bongkar. Yakin dah kita ini bisa saling menghargai. Kita meragukan diri kita sendiri juga. Sampai suatu saat ketika kita masuk naskah, adegan satu itu siapa yang bikin, adegan kedua siapa yang bikin, adegan ketiga siapa yang bikin. Sampai seperti itu. Berarti artinya teater api pada level itu ngekei satu kebebasan, ngekei kesan kedaulatan. Nah, tapi itu proses penghargaan yang sangat luar biasa kan ya. Ternyata nanti soal ngono kan. Iya. Nah, dan itu terus endingnya yo opo lek koyo ngono kan. Nah, itu memang ya mulai dari situlah mungkin kita mulai belajar dengan teknik dan metode baru ya. Sehingga yang terjadi kita sering gontok-gontok, sering tukaran. Bahkan suatu hari waktu itu kita latihannya di Galeri 66, sampingnya Galeri DKS. DKS dan sampingnya gedung bioskop Mitra Surabaya. Di situ kita kunci gedung itu. Jadi neng jero kono kalau kita berselisih pendapat, lek sampai tukaran fisik, ya tukaran fisik. Sampai gitu kan. Iya, tapi kita hanya pada persoalan artistik loh ya. Lek misalnya kita gagas tentang konsep artistik sampai tukaran fisik, ya wis, tukaran fisik neng kono. Setelah keluar, selesai ngomong artistik, ya selesai. Kita ndak boleh tukaran, nggak ada. Nah, ini penghancuran ego yang sedemikian rupa ini yang mungkin juga baru dalam bentuk itu baru. Proses yang baru. Sehingga ketika kita selesai proses ini akan berbeda. Ini aku tukaran sampai semut gara-gara ada kesan yang menempel betul gitu. Yang ndak hanya sekedar di pikiran, perasaan, macam-macam. Kadang-kadang kita kok gak tahu kayak semut yo. Nah, suwi gak gegeran. Iya, suwi gak gegeran nih. Kapan gitu? Nah, ada semacam itu kerinduan semacam itu. Nah, artinya gegeran ini kan balik lagi pada muaranya kan. Gagasannya awalnya dari ide. Lalu kita nggak punya ide, nggak kreatif yo lewat kan. Akhirnya itu yang dalam tanda petik juga akhirnya yang sering ditindas oleh teman-teman. Oh ini gak pinter-pinter ayo kan. Nah harusnya teman-teman yang dalam tanda petik nggak pinter-pinter itu mau, itu juga harus mengejar gitu. Aku diajar terus, dibully terus itu. Dia harus lebih pintar. Terus ini kan kok sampai di level itu ya, karena artinya ya jenengan ya di level Caligula jenengan tiba-tiba kelompok. Nek aku nih tanggapan bahwa jenengan menemukan satu esensi namanya manusia, esensi kemanusiaan. Bahwa jenengan memang apa itu kan sampai terpengaruh kalau spiritnya Caligula dewe Albert Camus. Karena Albert Camus itu kan teorinya sebenarnya kan eksistensialisme. Jadi dia menemukan eksistensinya sendiri. Iya. Ngono lho. Iya. Karena katanya dia jenengan membongkar habis. Nah, Albert Camus itu ngomongnya adalah apa boleh?
memberontak itu ada. Iya. Kan gitu kan. Iya. Apa sampean sampai di situ, Li? Iya, iya karena kita Tapi kan teater Surabaya kan enggak sampai tok kono, Li. Kok Iya. sampai tok kono kan berarti gendeng dhewe, Li. Piye aja. Tapi gendeng berarti teater dalam, api. iya, dalam satu situasi ayo minum dulu ya. Dalam satu situasi kondisi dan toleransi ketika kita melakukan proses produksi ya, kita menemukan banyak hal kan. Salah satunya pikiran-pikiran Albert Camus itu sebenarnya kita hisap sedemikian rupa sampai mungkin benar-benar kita gendeng mungkin ya, ya kan? Sekarang coba dalam satu teks Caligula itu dikatakan betapa sedih dan perihnya upacara menjadi manusia. Iya kan? Untuk menemukannya kita harus mencobanya. Itu kan eksistensialis betul gitu. Nah, makanya kita mungkin mencoba-coba ya. Mencoba, gagal, mencoba, gagal, mencoba, gagal. Bahkan mereka teman-teman yang merasa gagal tidak bisa pinter-pinter yang mau, ya kudu iso pinter gitu. Lu koncoku pada pinter ya, aku kudu pinter. Bagaimanapun. Dan kita juga yang dalam level yang lebih pinter tadi, kudu iso ngenteni koncone sing tertinggal. Dan kita juga bisa menurunkan ego kita sedemikian rupa. Nek gak iso, apa sing gak iso? Ditulungi. Nah, sampai dengan enek lagi kan. Ketika jenengan wis mau yo saka eksplorasi, pembongkaran, wis akeh hancur kemudian pada teater pada pertunjukan kamus, teater kamu itu tadi, Albert Camus tadi jenengan bilang itu ngomong eksistensi. Lah, sebenarnya sampean mau ngasih kontribusi apa sih sebenarnya kan nggone warna teater Surabaya khususnya kok sampai jenengan duwe koyo ngono lho. Apa harapan jenengan selain menggodok manusia-manusianya lho? ya bahwa Ono gagasan ngono berarti. Iya. Sudah di barometer apa gagasannya kan sebenarnya iya balik tadi ya yang tadi ya. Bahwa pada akhirnya ketika ini jadi lompat-lompat kan ya. ora apa-apa. Jadi ketika kemudian saya berkesempatan untuk memasuki dunia studi kembali, saya melihat ternyata ada, mohon maaf, kekurangan dari teman-teman yang notabene sebagai akademisi seni, itu ternyata semangatnya tidak sama dengan teman-teman yang di tradisi. Atau dengan kami kalau boleh sombong. Amen bandingannya pada waktu proses teater itu. Iya, dengan proses itu. Kalau teman-teman itu hanya berdasarkan teori ini, kudu ning ini, kudu ning ini. Tetapi kan tidak punya pengalaman empirik ya. Aku untuk kesini ku kudu njungkir walik dhisik. Mungkin teman-teman di tradisi mengalami itu, tetapi gak bisa merumuskan, gak bisa mendeskripsikan. Nah, teman-teman yang di akademisi, itu iso mendeskripsikan, tapi belum sepenuhnya iso nglakoni. Nah, kita iso nglakoni, iso mendeskripsikan. Ya karena empirik ku mau njungkir walik, dijungkel-jungkel no, dijerongkok-jerongkok no. Nah, yang unik mungkin proses Caligula ini untuk menemukan adegan satu misalnya iso menghasilkan beberapa pertunjukan. Coba bayang. Ini eksplorasi apa? Oh, nek ono adegan pertama misalnya dibuka dari iki. Adegan iki. Oke, iki gagasannya siapa? Gagasannya luhur misalnya. Oke, kita eksplorasi. Sedemikian rupa. Loh, jadi pertunjukan. Kita mainkan. Lamun babak satu gitu, Mas. Padahal babak satu. Gak cocok ini. Ganti lagi. Kita eksplorasi idenya soleh. Jadi pertunjukan. Kita gagas lagi pertunjukannya ini. Gagal. Jadi. Sampai kemudian kita terus olah. Oh, ada dimasukkan ini unsur-unsur jaran kepang. Kenapa jaran kepang? Diskusi sedemikian. Cuman pada waktu itu kemudian tahun 90 prosesnya ini lama ya. Mulai 95 sampai kemudian 98 baru jadi. Jadi pertunjukan. Sayangnya tahun 98 itu saya kemudian hijrah ke Riau. Saya menghilang dari Surabaya, saya hijrah. Nah, sempat juga pertunjukan Caligula, naskah aslinya Caligula ini berubah
menjadi puding sirsak. Aduh. Kok ada menjedul li? Ya, ada teman kita yang dari Bandung, dari Universitas Pasundan terlibat. Ada teman-teman terlibat dari Bandung, Pasundan dan Pajajaran terlibat. Proses itu berubah. Teksnya terlalu begini dan sebagainya. Kita ubah semian rupa, akhirnya ditulis ulang. Jadi puding sirsak. Aduh. Sekarang Kang ya. Aku melihat jenengan ini kayaknya artinya teater api di dalam prosesnya pertunjukan ya toh. Karena kan di fase itu ternyata di fase terakhir sampai tidak memprioritaskan pada seni pertunjukan sebenarnya. Tapi menitik beratkan pada prosesnya. Ya. Proses untuk menjadi lagi. Nah, kira-kira ada toh sing jadikno jenengan kok gerakane aktivitas olah teater kok ngantek koyo ngono referensi ini sapa to, Kang? Sampeyan banyak referensi sapa kok ngantek koyo ngono? Referensi sebenarnya kita tidak terpaku ya. Cuman kalau ngomong ketubuhan itu mungkin Antonin Artaud mungkin ya. Terus saya terakhir kemarin juga kemudian karena tuntutan akademik untuk membaca buku semiotika. Kalau di dalam akademik ada dua nabi semiotika, Saussure dan Peirce. Tapi ternyata di sana di antara keduanya ini juga ada tokoh perempuan, nabi perempuan namanya Julia Kristeva. Dia ini khusus membahas lebih khusus sih sebenarnya membahas tentang semiotika sastra dan pertunjukan. Nah, setelah saya membaca terakhir itu ternyata di sana. Nah, teman-teman ini ya mohon maaf, rodok kurang sebenarnya membaca. Rodok kurang ya, bukan tidak sama sekali membaca, ya membaca. Tetapi belum terlalu menjadi sebuah kebutuhan. Ya membaca sekedar. Belum menjadi tuntutan yang kudu moncong waktu itu. Terusan artinya ada nggak Kang latar belakang sosial politik, sosial kultural di era jenengan karena waktu itu eranya Orde Baru sing dadekno jenengan juga mempunyai perilaku berteater macam koyo ngono. Ono ora? Oh gini. Pemberontakan yang kita lakukan itu sebenarnya begini. Kalau mungkin teman-teman misalnya berhadapan dengan sosial politik tertentu misalnya. Nah, yang dilawan ini kan sosial politiknya kan. Kita tidak. Apa yang ada di dalam sini itu yang kita lawan. Contoh misalnya. Sama-sama kita membuat pertunjukan Dor Putu Wijaya. Misalnya yang naskahnya itu berkisah tentang ketidakadilan dunia pengadilan. Ya. Seorang anak pejabat yang bisa lolos dari dunia hukum. Ya. Kalau bahasa umumnya tajam ke bawah, tumpul di atas. Nah, kita tidak membahas pertunjukan ini seperti pertunjukan yang ada di dalam Dor, tetapi kita ambil jantungnya lalu kita masukkan ke dalam tubuh kita yang kemudian bisa bereaksi dengan pikiran, perasaan, pengalaman kita menghadapi persoalan itu. Apa yang muncul dari sana? Itu yang kita ekspresikan. Nah, berkaitan dengan apa yang kita berontak ini tadi ya, itu yang kita ono sistem kayak ini apa yang terjadi dalam diri kita, itu yang kita ekspresikan. Makanya mungkin kita lewat dari bredel-bredelan ini lewat. Artinya sebenarnya konsep yang jangan tawarkan tadi itu sebenarnya teorinya itu konsep dialektis. Ya, kan betul. Anda melawan satu hasil antitesa dengan alamat dengan sintesa. Iya, kan? betul. Kan Ya. sebenarnya itu lebih laten sebenarnya, lebih subversif. Tapi ternyata dan memang konsep itu yang jadikan jenengan melahirkan teater api itu mempengaruhi banyak teater, khususnya teater kampus, teater kampus lah, mahasiswa sebenarnya. Ya. Karena mahasiswa tiba-tiba seorang mahasiswa kelompok teater mahasiswa atau teater kampus yang seharusnya DE akademisi kritis terhadap sosial masyarakat kultural dan macam-macam, tiba-tiba tidak ada apa-apanya dengan sebuah teater umum gitu, yang mungkin jadi jenengan mungkin orangnya dari masyarakat umum.
kan artinya akhirnya posisi itu benar gitu loh, bahwa seniman yang apalagi seniman nek gaya prosesnya kayak terapi, ya dia akan menjadi orang-orang yang sangat berbahaya memang. Orang-orang yang sangat berbahaya, gagasannya melampaui era ya, melewati batas yang jenengan. Wah, itu hebat sekali, luar biasa. Bisa jadi. Nah, mikirku malah hasilnya ini harusnya pemerintah atau siapa itu memberi penghargaan kepada teater api. Lah aku tuh sebenarnya makanya aku tuh prihatin sebenarnya. Itu loh. Aku kenal teater api dengan jenengan tuh luar biasa, luar biasa. Kalau seandainya nggak ketemu jenengan, aku teater waktu itu, ya mungkin aku gak duwe duwe lah. Kan dengan lihat tahu, aku weh luar biasa. Oke. Terus dia kan, apa ya sebenarnya? Iso sampean omongkan tentang Kang. Proses selama sampean proses teater api koyo ngono, pemberontakan, perlawanan jenengan tentang konsep berteater sing di era itu. Sampean usung ke hari ini atau di apalah era ini. Piye kan? Pada saat itu kita ini berpikiran begini. Ada satu ungkapan yang mengatakan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Nah, nek awak dewi tenanan, kalau kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang kita inginkan, insya Allah kita akan menemukan hasil yang lebih baik daripada yang tidak bersungguh-sungguh. Kembali lagi, ketika saya berhadapan dengan teman-teman akademis, loh, ya mungkin karena mereka dituntut oleh hal-hal yang berbau akademis, sehingga untuk memikirkan konsep saja nggak iso, atau kecurigaan saya, dia itu males. Sehingga kalau misalnya latihan, mempersiapkan sebuah pertunjukan, seminggu jadi ono sampai dengan misalnya pegang hand properti itu loh, sampai nggak akrab dengan hand properti ini. Apa yang terjadi? Sementara kita yang di luaran ini, di luar akademik, properti itu dipegang mulai hari pertama latihan sampai pertunjukan pindah, kita masih pegang properti. Ada satu peristiwa yang kemarin terjadi ketika kita membuat pertunjukan Dor Putu Wijaya yang diundang oleh teman-teman Dewan Kesenian Jawa Barat. Mereka itu kaget ketika kita ngirim kaleng. Loh, kaleng kan bisa dibeli dari sini, enggak, jangan dibeli dari sana. Kalau dibeli dari sana lain rasanya. Loh, kita bisa merasakan itu. Jadi kaleng yang dari utuh sampai penyok itu, kita ini tahu prosesnya. Nah kalau kemudian ini diganti yang baru lagi, bagaimana dengan tubuh kita kan sudah lain begini. Narasi yang muncul kan akan berbeda. Sampai gitu ya. Sampai begitu. Artinya menyerap materi menjadi imateri. Sampai artinya bentuknya itu kayak ngomong spiritual. Ya. Jadi ini sampai sebenarnya ngejaknya sampai memahami teater ini koyok gitu ya. Dari energi wujudnya sampai iso rasakan. Artinya juga jenengan ternyata memunculkan apa instrumen tubuh gitu ya. Insting tubuh gitu ya. Terus kan kayak gini kan. Apa mati ngomong apa lagi ya. Kang ini. Artinya ketika sampai nggawe olah teater sebegini hebat itu sebenarnya konsep yang sampai bentuk bukan tujuan akhirnya sebuah pertunjukan. Iya. Tapi harapannya orang-orang yang nonton dia akan menemukan dirinya ngono menjadi orang sing tak pikir piye kan. Lebih baru dalam tanda petik. Ngono ngantek ngono lho. Dadi bukan sekedar pertunjukan. Iya. Ngono kan. Iya. Dulu itu kita ngomongnya mungkin rotok naif gitu. Pertunjukan itu tidak penting. Tidak penting. Tetapi yang penting itu proses itu tadi, memanusiakan manusia. Jadi nek golek pertunjukan teater sing sampean usung teater api itu dengan segala pemberontakan itu sebenarnya memosisikan pemain teater yo jadi karena melakukan proses, penontonnya yo jadi. Sampai begitu kan spirit itu kan ngono itu. Itu kan spirit tradisional. Ketika penonton dengan pertunjukan pelaku ini nggak ada batas. Itu apa sih saja? Aku kalau sampeyan ini gak ada batas itu karena apa? Bukan terus tidak ada unggah-ungguh. Tetapi ketika kita sama
pemikiran itu sama, spirit sama, gagasan sama, meskipun tidak sama persis, tapi kita dalam satu level yang sama. Kalau terus ini ada yang tertinggal jauh, kan kasihan mereka. Orang kita kepingin jadi manusia, yang satunya masih jauh tertinggal. Oh, kita sama-sama. Intinya lagi yang lebih utama lagi bahwa sebenarnya konon katanya dalam teorinya teater itu adalah bagian kecil dari pertunjukan. Itu sih bagian kecil. Kalau kita yang ngambil bagian kecil kita nggak bisa. Dan ini yang kita menghadapi yang besar. Nah itu. Berarti lagi sebagai kan penutupannya bahwa teater api berusaha melakukan satu proses menemukan manusia. Itu lewat sebuah proses pertunjukan, ya kan, kesenian, yang waktu itu jenengan ngomong teater, menurutnya teater atau drama, tapi spiritnya adalah teater tradisional, kayak ngono kan ya. Artinya ketika kalau sekarang teman-teman teater yang ada masih bergerak hanya sekedar melakukan lakon-lakon pertunjukan, dia hanyalah ya artinya satu dia mengalami satu pertunjukan semu di dalam pertunjukan yang kayak ngono kan. Harusnya sekarang dia harus berubah kan ya. Iya, harusnya. Dan mungkin layak juga buat teater api bisa menjadi satu referensi, menjadi kajian, entah siapalah akademisi atau siapapun yang ada di luar yang pengen belajar tentang teater ya, khususnya di Surabaya gitu kan ya. Hari ini teater api nggak bisa dikontak kan? Atau masih bisa dikontak? Bisa. Masih bisa dikontak? Masih bisa. Ada nama masih hidup kali? Masih. Di manakah itu? Di manakah bisa disebut? Oh, di dalam. Iya Kang. Gimana Kang? Sekretariatnya mungkin. Balik lagi ya, kita balik lagi atau mundur sedikit. Sebenarnya teater api itu kan diawali dari gagasan bagaimana kita supaya urup terus. Weh, gaya. Semangatnya supaya hidup terus. Urup terus. Seperti api. Betul. Ya, makanya kita terus harus menyala. Semangatnya menyala-nyala. Meskipun kita tidak berproses pertunjukan, proses produksi, tapi kita tetap berproses. Saya misalnya dengan profesi saya harus melakukan kegiatan menjalani profesi saya dengan dunia teater saya. Begitupun teman-teman, semuanya spiritnya harus tetap ada. Nah, kalau teman-teman sendiri kebetulan masih sering kumpul di Dewan Kesenian Surabaya. Dewan Kesenian Jalan Pemuda. Nomor Pemuda, Komplek Balai Pemuda. Di sana kita lihat ada papan Dewan Kesenian Surabaya. Bisa ditemui teman-teman di sana. Ada seringkali datang 1 atau 2 orang pasti ada di sana. Nah, dan teater api itu membuka peluang bukan sekedar latihan pertunjukan atau latihan gestur atau latihan, tapi teater api itu juga membuat ruang pewacanaan, diskusi, rembukan macam-macam gitu. Oke. Nah, mungkin Kang, sementara koyo ngono bab iki. Nah, selanjutnya kita sambung lagi di episode selanjutnya. Iya. Terus Kang. Ya, sementing sehat. Oke. Sip.